saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang hadir di sini dan maupun yang ada di rumah, selamat pagi. Kita berjumpa dalam perayaan Ekaristi Sabtu pekan keempat masa Prapaskah. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama merayakan Ekaristi ini dengan hikmat sesuai dengan keadaan dan situasi kita masing-masing. Hari ini kita bersatu dalam rahmat Allah, tetap bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Yesaya selalu menyerahkan segala perkaranya kepada Allah, demikian juga kita sebagai orang beriman diajak untuk menyerahkan segala beban, perkara dan jeritan hati kita. Kita serukan dan serahkan kepada Tuhan agar Ia memberikan kehidupan yang damai, kehidupan yang aman dan nyaman kepada kita semua. Ekaristi Kudus ini kita intensikan bagi dunia, terutama bagi negara kita yang kita cintai ini, yang sedang mengalami kegoncangan, ujian dan cobaan kemanusiaan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Semoga wabah ini cepat berlalu. Kita doakan para korban yang positif telah terinfeksi COVID-19 ini agar cepat pulih, yang sudah meninggal agar jiwa-jiwa mereka diterima di dalam kebahagiaan surgawi. Dan terutama kita berdoa bagi para medis agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan kekebalan tubuh untuk menjalankan tugas mulia sebagai perpanjangan tangan Allah dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk mengawali perayaan kudus ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa-dosa kita agar layak dan pantas untuk merayakan misteri penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk memberikan pengampunan dan membawa keselamatan bagi manusia. Bantulah kami agar selalu bersih dari noda dosa, dan lindungilah kami senantiasa dengan kasih-Mu yang tak terhingga. Hadirlah selalu di dalam diri kami, dan buatlah kami senantiasa mengarahkan hati dan budi kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah jalan kebenaran dan kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan
dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperhatikan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari segala orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka,
"Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dibenarkan dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Allah yang dihidangkan hari ini kepada kita sungguh menarik untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan. Dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bahwa Nabi Yesaya menghadapi masalah sosial dengan sesama yang merencanakan sesuatu untuk mencelakai dan untuk berbuat jahat kepadanya. Tetapi segala perkaranya, walaupun dia tahu, dia tidak mengadilinya sendirian, tetapi dengan penuh harapan diserahkan kepada Allah dan membiarkan Allah bertindak mengadili dan menyelesaikannya. Ia yakin bahwa Allah akan bertindak melindungi dia. Ada iman yang kokoh dan total kepada Allah. Demikian dalam Injil, orang-orang bersoal jawab tentang apakah Yesus seorang nabi atau seorang Mesias, berasal dari Galilea atau dari keturunan Daud. Sebenarnya semua boleh dibenarkan, tetapi mereka saling silang pendapat dan akhirnya menimbulkan pertentangan dan perbantahan di antara mereka. Yang menarik adalah mereka tetap dalam pendiriannya sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka alami, sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang hendak kita renungkan dari kedua bacaan ini? Pertama, dalam situasi kita yang sekarang ini, walaupun iman kita sedang diuji, namun kita sebagai murid-muridnya diajak untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sesuai dengan yang kita kenal, sesuai dengan yang kita alami, sesuai dengan apa yang kita saksikan dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang tetap kokoh dalam iman, orang yang tetap kokoh dalam pendiriannya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, dia akan memperoleh keselamatan. Inilah janjinya. Kedua, dari bacaan pertama, Yeremia menunjukkan sikap iman yang luar biasa, yaitu menyerahkan segala perkara atau masalahnya kepada Allah. Kita juga diajak untuk menyerahkan segala pergulatan batin, masalah, dan tantangan hidup kita kepada Allah.
kita harus memiliki iman bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang telah dimulainya di dalam diri kita masing-masing di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, menghadapi masalah global COVID-19 ini, kita diajak untuk menerapkan physical distancing. Inilah Bapak Ibu akibat pengaruh COVID-19 ini bukan hanya berbahaya bagi fisik dan mengakibatkan seseorang meninggal dunia, tetapi juga merusak dan merasuki nilai-nilai ideologis bangsa kita yang akhirnya melahirkan saling curiga di antara sesama. Walaupun demikian, mari kita menggunakan kebijaksanaan kita yang telah dianugerahkan Allah kepada kita setiap insan sejak dari awal. Lakukan physical distancing demi memutus rantai penyebaran virus ini dengan sukarela. Secara fisik memang kita berjauhan, tetapi dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam roh, dalam doa dan seruan kita tetap bersatu. Mari kita mengguncang surga dengan doa-doa kita agar wabah ini cepat berlalu. Dan semoga setelahnya semua insan di dunia ini menyadari kerapuhan dan ketidakberhargaannya di hadapan Tuhan, sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengunjungi rumah kita masing-masing. Mari kita tetap berpegang teguh, kokoh pada iman kita, agar kita senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, bersihkan terimalah kami dan semoga bersama kami persiapkan ini berkenan kepada. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa sumber segala yang ada di dunia, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu lewat roti dan anggur ini ubahlah menjadi tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami dari dosa, serta memperkokoh iman kami kepadamu dalam situasi apapun, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas santapan surgawi yang mengenyangkan jiwa, menguatkan iman, dan yang membuat kami selalu hidup berpengharapan. Semoga tubuh dan darah Kristus yang baru kami santap membuat kami semakin mengerti akan arti hidup kami di dunia ini. Buatlah kami semakin bijak menentukan prioritas hidup dan mau dengan rela
menjaga diri agar terhindar dari segala mara bahaya, serta ajaklah kami untuk selalu berserah diri kepada penyelenggaraan ilahi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dika dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.